Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran informatika untuk SLTP kelas 7. Dimana pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab 1 di dalam buku panduan pegangan siswa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Penulis Iria Wisnu Badra dan Maresa Caroline Wijayanto. Di bab 1 akan dibahas tentang informatika dan keterampilan generik. Di sini kita akan berdiskusi dan tentunya tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, kalian memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Lalu di sini dijelaskan peta konsepnya apa saja sih yang akan kita pelajari. Di sini keterampilan generik yaitu akan dibahas tentang bekerja dalam kelompok, lalu komunikasi hasil kerja, lalu kita akan belajar infografis, presentasi, perencanaan kerja, kemudian ada apa dan mengapa informatika, lalu apa yang dipelajari, lalu informatika dan pelajar Pancasila, lalu tanya jawab, lalu rencana kegiatan. Itulah yang akan kita pelajari di bab 1 di mata pelajaran informatika ini. Di sini disajikan di dalam buku ini sudah ada di halaman ketiga, yaitu informatika untuk pelajar SMP. Apa dan perlu belajar informatika. Jadi di buku bab 3 kalian dapat menyimak tertulis bahwa masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0, yaitu society 5.0, karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia cyber atau di dunia maya saat melakukan kegiatan daring dalam jaringan. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan media sosial, bermain game online, kemudian memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring dan lain sebagainya. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah, banyak yang menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko memperkerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar uang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain juga bisa kita temukan atau kita alami sendiri. Pembelajaran daring selama masa pandemi adalah salah satunya. Di dunia industri, lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan secara rutin. Nah, situasi seperti ini
memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar, dan lain sebagainya. Namun coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja yang semula bekerja sebagai kasir, pegawai gudang, pegawai yang melakukan pengepakan barang di pabrik, teller di bank, dan sebagainya. Ada banyak yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. Di masa depan, pasti juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, pencipta teknologi itulah yang makin dibutuhkan. Untuk itulah, maka pelajaran informatika ini menjadi penting dan menjadi alasan utama mengapa kalian harus betul-betul serius, betul-betul memahami, betul-betul mengikuti perkembangan zaman, dan juga turut mengembangkan informatika. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Dengan mengkomunikasikan prinsip, praktik, dan penemuan, kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Karena tidak hanya teoritis, penerapan informatika akan memberikan surprise, baik karena akan berefek bahwa produk menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik secara intelektual, bahkan dapat memunculkan seni keindahan. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional atau BK, lalu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. Dalam bahasa Inggris, bidang-bidang itu disebut Computational Thinking atau CT, kemudian Information and Communication Technology atau ICT, Computing System, kemudian Computer Network, Data Analysis, Algorithm and Programming, Social Impact of Informatics, Computing Practice. Berikut ini menggambarkan bidang-bidang pengetahuan atau elemen-elemen pengetahuan informatika tersebut. Ini adalah yang akan kita pelajari, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materi yang akan kita bahas, kita diskusikan bersama, dan kita jadikan ini sebagai pembelajaran selama berada di kelas 7 untuk mata pelajaran informatika. Yang pertama ada TIK, kemudian SK, kemudian ada JKI, kemudian analisis data, kemudian algoritma, pemrograman, kemudian dampak sosial informatika, dan yang menjadi dasarnya adalah berpikir komputasional. Apa yang dipelajari di kelas 7? Nah, dapat kalian simak di buku informatika halaman 6, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, lalu praktik lintas bidang. Di buku ini sudah dijelaskan apa saja yang akan dipelajari. Lalu apa harapan para guru? Di akhir kelas 7 nantinya, para guru berharap kalian akan mampu melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari. Yang kedua, memahami sejarah perkembangan, peranan, dan dampak teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami dampak positif maupun negatifnya. Yang ketiga, memahami definisi komputer dan sistem komunikasi, serta menjelaskan bagian-bagian utama sebuah komputer dan fungsinya. Yang keempat, memahami bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak, sistem, dan piranti lain, juga cara menghubungkan piranti tersebut. Yang kelima, mendefinisikan, mengolah, dan mengelola subkumpulan atau data bervolume kecil untuk tujuan tertentu, serta menyajikan informasi yang didapat dari data tersebut. Keenam, membuat program dengan menggunakan blok visual. Contohnya, kita akan membuat program dengan berbasis dari Scratch.
Lalu yang ketujuh, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah karya sebagai solusi atas suatu persoalan dengan menggunakan 6 kemampuan yang sudah disebut di atas. Lalu bagian tanya jawab, di buku ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Apa perbedaan informatika dan TIK? Kalian bisa menemukan jawabannya di halaman 8. Menurut UNESCO, yang disebut dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, dan menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon. Sedangkan informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi, teknologi komputer, jaringan komputer, analisis data, kemudian algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan berpraktik lintas bidang. Kalian diharapkan mampu membedakan apa informatika dan TIK, karena tidak menutup kemungkinan soal ini akan menjadi soal pertanyaan di ujian kalian nanti pada saat assessment. Lalu di bagian buku halaman 9, apakah belajar informatika harus memakai komputer? Jawabannya, tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Apa itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Lalu apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Kalian bisa menemukannya di halaman 9. Lalu ada pertanyaan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika. Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kalian akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya adalah pembelajaran berbasis project atau project based learning, dan pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, sehingga kalian nanti diberi kesempatan yang luas untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi dengan teman-teman, bekerja kelompok, kemudian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan project secara tim. Lalu, adakah hubungan antara bermain game dan informatika? Salah satu hal menarik di dunia komputer adalah permainan. Bermain game ada sisi positifnya. Misalnya dalam beberapa game kalian bisa belajar strategi, belajar memahami bahasa asing, belajar berkompetisi secara sehat, dan sebagainya. Yang penting diingat, kalian perlu mengatur waktu bermain game agar tidak kecanduan. Dengan demikian, kalian akan sekaligus belajar mengatur waktu. Di pelajaran informatika, kita akan bermain game. Di antaranya menggunakan aplikasi Kahoot, di mana kita akan saling beradu dengan peserta yang lain dalam menjawab, dalam ketepatan menjawab, dan dalam kecepatan dalam menjawab. Maka di dalam game tersebut akan didapatkan ranking, siapa yang menjadi ranking 1, 2, dan 3. Rencana kegiatan program semester 1, kita akan belajar generic skill, algoritma, optimasi penjadwalan, pengenalan antarmuka, perangkat keras, perangkat lunak, folder, dan file. Lalu setelah PTS kita akan belajar koneksi internet, peramban dan search engine, surel, aplikasi perkantoran yang sederhana, lalu interaksi antar perangkat, lalu permasalahan pada perangkat keras, dan pemilihan spesifikasi yang tepat. Lalu ada belajar bilangan biner. Di semester 2 kita akan belajar struktur data, representasi data, proteksi data dan file, perkakas pengolah lembar kerja, pengolahan data dasar, pengolahan data lanjutan, pemrograman dan pemrograman blok menggunakan aplikasi Scratch, lalu eksplorasi fungsi dasar, lalu ada robot manual, lalu dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada media sosial, informasi pribadi, dan hukum privasi. Aktivitas plug yaitu mengembangkan artefak komputasional. Dan seperti ini adalah jurnalnya untuk penilaian kalian. Evaluasi diri dan refleksi diriku di akhir semester. Ada buku kerja siswa, lalu kalian contoh buku kerja, lalu ada pengantar keterampilan generik. Di sini sudah disajikan di halaman 17, dan ini adalah materi-materi yang akan kalian pelajari di bab 1.
tentang keterampilan generik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu, salam sehat dan gembira selalu dalam belajar. Terima kasih, sampai bertemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.